RSK Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat RSK Podcast. Hari ini saya Dr. Febiani dan ada dokter. Saya Dr. Suwandi, spesialis radiologi di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang. Dan ada dokter. Dan saya Dr. Billy Parduanubis, spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang. Oke, hari ini kita akan bahas tuntas tentang pemeriksaan biopsi yang dipandu dengan modalitas USG. Kita bakal bahas tuntas tentang biopsi ini atau pemeriksaan biopsi ini dengan dua ahlinya. Oke, yang pertama kita langsung aja bahas dan pembahasan ini akan disampaikan oleh Dr. Suwandi, spesialis radiologi. Oke, dokter silakan dok. Terima kasih atas waktunya Dr. Febi. Jadi Rumah Sakit Khusus Paru Karawang sekarang kedatangan dokter spesialis patologi anatomi yang baru yang itu akan melengkapi fasilitas yang ada di rumah sakit kita, Rumah Sakit Khusus Paru Karawang ini. Nah, untuk saat ini kami dari bagian radiologi akan berkolaborasi dengan bagian patologi anatomi untuk melakukan pemeriksaan biopsi dengan dipandu oleh USG. Jadi dalam pemeriksaannya nanti dokter radiologi akan mengarahkan menggunakan modalitas USG itu menunjukkan lesi-lesi di dalam tubuh yang akan diambil sampel jaringannya ataupun sampel cairannya. Nah, dengan panduan USG itu akan ditunjuk nanti jarum needle yang akan mengambil jaringan itu akan dipilihkan di mana jaringan yang akan diambil yang dicurigai keganasan atau dicurigai kelainan yang lainnya. Nah, dengan panduan USG ini kecenderungan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan diagnosa klinis dengan diagnosa patologi anatominya ini menjadi lebih besar tingkat keakuratannya. Berbeda dengan biopsi yang dilakukan secara blind, itu ada risiko jaringan yang terambil itu bukan lesi yang patologisnya atau lesi yang ganasnya. Sebagai contoh begini, pada lesi di paru, misalnya tumor paru, itu selain dari lesi tumor di parunya, bisa saja dia ada cairan atau efusi pleura yang terjadi bersamaan. Jika tidak dipandu dengan ultrasound dengan USG ini, bisa saja yang terambil itu nanti cairan efusinya yang belum tentu ada cairan, belum tentu ada sel ganasnya. Tetapi dengan panduan USG diharapkan akurasinya lebih tepat dan kita bisa mengarahkan di lokasi mana yang mengandung unsur keganasannya sehingga sampel yang diambil itu representatif dan bisa dibuat di objek gelas yang pada akhirnya bisa menunjukkan diagnosa secara PA yang lebih baik. Kemudian lesi yang diambil itu sebetulnya tidak hanya di paru, bisa di manapun di seluruh tubuh. Kasus yang banyak adalah juga di lesi di tiroid. Lesi-lesi di tiroid itu ada kalanya di awal dia masih jinak, kemudian di sebagian lesi mengandung unsur yang ganas. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, jika lesinya itu diambil secara blind, ada kemungkinan yang terambil adalah lesi jinak, lesi yang jinak. Sehingga pada kesimpulan pemeriksaan PA akan dikesankan sebagai lesi yang jinak. Sementara jika dipandu dengan USG, kemudian dipilihkan sampel yang dicurigai keganasan berdasarkan morfologi ultrasound, sehingga sampel yang diambil itu mewakili dan representatif untuk unsur keganasannya, dan pada saat dibuatkan apusan di objek gelas, di situ bisa mewakili unsur keganasan dari jaringan yang diambil.
Dan mungkin masih banyak lagi jaringan-jaringan di tubuh yang bisa biopsi dengan panduan USG, misalnya di mamai dan lain-lain. Mungkin ada ini masukan lagi dari Dr. Billy, silakan. Terima kasih Dr. Suwandi. Untuk pelayanan patologi anatomi di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang memang baru berjalan sekitar kurang lebih 2 bulan, dan memang untuk sementara layanan yang kami lakukan berupa pelayanan histopatologi dan sitopatologi Dr. Feby. Tentunya untuk pelayanan yang seperti Dr. Suwandi sampaikan tadi dengan guiding USG, jadi tindakan-tindakan biopsi jarum halus atau tindakan-tindakan biopsi dengan organ-organ yang terletak di dalam internal tubuh kita itu bisa dilakukan, dan tentunya harus dipandu dengan USG. Kenapa harus dipandu dengan USG? Yang pertama, yang seperti Dr. Suwandi sampaikan tadi, tingkat akurasi untuk mendapatkan sampel yang lebih baik akan dicapai. Kemudian yang kedua juga, biasanya untuk biopsi jaringan yang dilakukan dengan USG guiding itu biasanya jaringan-jaringan internal. Jadi ditakutkan kalau misalnya di tindakan biopsi yang kami lakukan di bagian patologi anatomi tidak dipandu dengan USG, akan mungkin terjadi komplikasi-komplikasi seperti perdarahan ya, atau misalnya mungkin bisa terkena organ lain. Tetapi dengan dipandu USG, maka sampel jaringan yang didapat juga akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, tentunya dari sampel jaringan yang didapat tadi setelah dipandu dengan USG, untuk di patologi anatomi akan kami hapus pada objek gelas, kemudian dilakukan pewarnaan khusus. Di patologi anatomi biasanya pewarnaan khusus yang kami lakukan adalah pewarnaan Papa Nicolau, sehingga nanti morfologi sel dari sampel jaringan yang didapat akan bisa kita lihat di mikroskop, dan biasanya nanti kita nilai apakah ini suatu keganasan atau suatu tumor yang jinak. Dan tentunya untuk pelayanan patologi anatomi, biopsi dengan USG guiding bisa dilakukan di RSKP. Demikian dari saya. Iya, sobat sehat mungkin penasaran juga ya, sebenarnya siapa sih dokter-dokter ini gitu ya? Karena dokter-dokter ini nih kerjanya tuh di balik layar ya dok ya, jadi jarang untuk bertemu dengan pasien gitu. Sebenarnya sih kayak Dokter Suwandi sebagai dokter radiologi ini sebenarnya banyak bertemunya itu dengan foto-foto pasien ya dok ya, kecuali kalau misalkan kayak sekarang Dokter Suwandi mau USG baru itu akan ketemu dengan pasiennya ya dok. Jadi sebenarnya dokter-dokter ini nih kerjanya banyak, kerjanya nyata, tapi di belakang layar ya dok. Jadi tidak langsung bertemu dengan pasiennya. Oke dok, dengar-dengar tadi dari dokter ya dok, kan ada pemeriksaan biopsi dengan guiding USG. Jadi mungkin sekarang itu udah canggih ya dok, teknologi canggih. Jadi untuk pengambilan sampelnya atau bahan untuk pemeriksaannya, mungkin kalau bahasa awamnya ya dok, itu sekalian diintip ya dok, mungkin cara kasarnya seperti itu ya dok. USG itu untuk mengintip bagian mana sih yang harus diambil gitu. Contohnya seperti kayak efusi pleura yang tadi dokter bilang, mungkin orang awam itu bahasanya itu lebih dikenal dengan paru-paru basah ya dok, karena ada cairan di paru-paru. Nah iya, paru yang tenggelam ya dok ya gitu. Jadi nanti itu akan diambil cairannya, diperiksa sama dokter Billy untuk dilihat apakah ini hanya penyebabnya hanya infeksi kah atau memang ada keganasan seperti itu ya dok. Begitu juga mungkin dengan jaringan-jaringan yang lain. Jadi bukan hanya di paru saja ya dok, betul tadi kata Dokter Suwandi, banyak juga mungkin kayak benjolan di bagian tangan atau di bagian lainnya, itu biasanya setelah dioperasi gitu ya dok, suka diperiksakan. Nah itu tuh kerjaannya berarti kerjaan dokter Bill ya dok, untuk menentukan ini teh kankernya ganas atau tidak, seperti itu ya dok ya. Apakah ada kanker ganas atau hanya benjolan yang disebut dengan tumor jinak, seperti itu ya dok ya. Mungkin saya ingin menambahkan, jadi alangkah baiknya ya, dok, jika suatu lesi atau penyakit diduga keganasan, itu sudah diketahui sebelum tindakan itu sebagai suatu keganasan. Oh iya dok. Nah memang di masa dahulu yang mungkin fasilitas pemeriksaan patologi anatomi belum banyak, belum canggih ya dok ya. Dokter bedah biasanya melakukan tindakan terlebih dahulu
kemudian sampel diperiksakan pemeriksaan patologi anatomi, dan pada saat sudah diketahui itu sebagai suatu keganasan, mereka akan melakukan operasi ulang untuk membersihkan sisa-sisa tumor yang ada. Tetapi dengan perkembangan teknologi sekarang, dan yang saya tahu pemeriksaan biopsi dengan USG Gading ini untuk di Karawang baru satu-satunya yang dilakukan di RS khusus Paru Karawang. Karena di rumah sakit lain nampaknya belum ada kolaborasi antara dokter radiologi dengan dokter patologi anatomi. Nah, sedangkan di rumah sakit kita, rumah sakit khusus Paru Karawang ini, kita sudah beberapa kali mengerjakan hal tersebut, mengerjakan biopsi dengan dipandu USG, dan yang sudah dilakukan ini alhamdulillah hasilnya selalu bisa menunjukkan, bisa mendapatkan sampel yang representatif. Jadi mungkin ini bisa menjadi suatu nilai lebih dari Rumah Sakit Khusus Paru Karawang, dan harapan kami fasilitas ini bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat Cikampek dan sekitarnya, dan mungkin untuk masyarakat Karawang secara umumnya. Dan kita di sini pemeriksaannya cenderung fleksibel, kita bisa menyesuaikan dengan waktu pasien. Jadi nanti pasien akan lebih nyaman kalau diperiksa di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang ini. Jadi saran saya untuk teman-teman pasien di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang dan sekitarnya, sebaiknya jika sudah didiagnosa oleh dokter bedah atau dokter klinis yang lain sebagai suatu keganasan, ada baiknya meminta atau mengusulkan kepada dokter yang akan menangani untuk dipastikan tentang keganasannya, termasuk mungkin jenis patologi anatominya itu, dengan dibiopsi dahulu. Setelah diketahui keganasan baru ditindak, ataupun setelah diketahui suatu lesi yang jinak baru dilakukan tindakan. Karena tindakan pembedahan antara lesi yang jinak dengan lesi yang ganas itu tindakannya tentu berbeda. Jadi seperti contoh misalnya gini, lesi jinak di payudara, di mame, itu kalau dia hanya lesi jinak seperti fibroadenoma mame, itu hanya dilakukan lumpektomi atau hanya dibuang benjolannya saja. Sementara kalau dia ternyata suatu keganasan, itu bisa dilakukan modified radical mastectomy. Jadi seluruh payudaranya dibuang dengan sekitarnya itu. Dengan sekitarnya dan limfonodu yang sekitarnya itu. Nah, kalau tidak dilakukan pemeriksaan biopsi sebelumnya, itu resikonya dilakukan lumpektomi, kemudian diperiksa PA ternyata ganas, dilakukan lagi operasi kedua yang modified radical mastectomy. Ini dari sudut pandang pasien sepertinya ini kurang menguntungkan, dan sebetulnya untuk dokter bedah pun, jika beliau sudah mengetahui ini suatu lesi yang jinak atau suatu lesi yang ganas setelah dilakukan biopsi dengan dipandu USG ini, dokter bedah ini akan lebih mudah merencanakan tindakan yang tepat untuk penyakit pasien. Jadi harapan saya dengan adanya fasilitas ini, kolaborasi antara dokter radiologi dan dokter PA patologi anatomi yang nampaknya baru satu-satunya di Karawang ini, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, oleh pasien, dan juga berharap teman-teman sejawat bisa melakukan pemeriksaan biopsi dikirim ke Rumah Sakit Khusus Paru Karawang ini. Dan yang sudah berjalan ini lumayan cepat kita hasil PA-nya, karena dalam waktu 1 minggu sudah bisa keluar hasil tuh ya. Sudah ada hasilnya 1 minggu ya. Sementara di tempat lain kadang-kadang ada yang sampai 2 bulan Iya, katanya. betul. Kadang juga suka banyak mengeluh juga ya dok, pasien
ini sedang pemeriksaan kecurigaan keganasan atau dibilang dengan tumor ganas gitu ya dok, tapi masih menunggu pemeriksaan sehingga pasiennya keadaan klinisnya itu sudah memburuk dan akhirnya pasiennya keburu meninggal. Jadi telat mungkin ya dok untuk jadi lebih cepat hasil pemeriksaan maka tindakannya akan lebih cepat dan persentase kesembuhan pasien pun akan meningkat seperti itu ya dok ya. Oke dok. Dan 1 minggu dokter Billy ya kita untuk kita berikan yang terbaik untuk masyarakat Jatisari dan sekitarnya. Baik dokter. Jadi buat semuanya bisa melakukan pemeriksaan biopsi, dilakukan penjadwalan ya dok ya, seperti itu nanti sudah dijadwalkan, nanti juga dari rumah sakit. Jadi selain pasien-pasien dari luar, baik dari rumah sakit juga bisa mengirimkan rujukan untuk pemeriksaan biopsi dengan panduan USG di rumah sakit khusus paru gitu, dengan hasil bisa jadi sekitar 1 minggu ya dok ya. Nah, kurang lebih 1 minggu sudah bisa ada hasilnya dan hasilnya itu lebih akurat serta lebih nyaman ke pasiennya dok ya. Betul. Saya tambahkan lagi dokter. Ya, dokter. Jadi secara prosedural memang pasien itu untuk dilakukan USG guiding dan biopsi dengan USG guiding ini harus mendapatkan pengantar dari dokter klinisi yang meminta. Akan tetapi untuk di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang pasien bisa langsung datang, kemudian nanti dikoordinasikan dengan dokter di UGD dan dokter konsulen. Nanti pasien itu akan bisa mendapatkan pengantar untuk biopsi dan bisa dilakukan pemeriksaan biopsi dengan panduan USG. Jadi sekalipun dia dari luar belum membawa pengantar, itu bisa nanti masuk ke UGD atau ke poliklinik, nanti kemudian dibuatkan pengantar dan dilakukan pemeriksaan biopsi dengan klinik. Jadi berarti untuk pasien-pasien juga yang belum punya surat pengantar bisa langsung ke IGD atau ke poliklinik ya dok, nanti diperiksa oleh dokter di sini, mungkin dikonsulkan ya dok ke dokter spesialis di sini, kira-kira ini mengarahnya kemana, nanti bisa langsung. Jadi tanpa pengantar dari luar pun bisa dengan pemeriksaan di sini, nanti kita arahkan pemeriksaannya mengarah kemana, seperti itu ya dok ya. Oke. Dokter Billy ada yang mau ditambahkan dok? Ya, saya hanya ingin menambahkan yang pertama, tindakan biopsi yang kami lakukan biasanya tindakannya pasti invasif minimal. Jadi artinya rasa sakitnya juga lebih sedikit, kemudian komplikasi yang akan terjadi juga akan lebih sedikit juga. Kemudian juga yang kedua, dari sisi pengambilan sampel biopsi juga bisa menentukan diagnosis daripada pasien tersebut sehingga diagnosis pasien bisa terdeteksi secara lebih dini. Kemudian yang ketiga, dari sisi deteksinya, jika diketahui secara dini maka penentuan diagnosis akan tegak dan juga terapi yang akan diberikan oleh dokter spesialis juga bisa lebih cepat diberikan, sehingga dalam tanda kutip keterlambatan dalam pemberian terapi juga bisa diminimalkan gitu ya. Kemudian yang keempat, selain itu juga jika memang dibutuhkan tambahan-tambahan pemeriksaan, biasanya kami ada pemeriksaan imunosokimia atau pemeriksaan imunositokimia untuk penentuan jenis yang lebih spesifik dari jenis karsinomanya atau kankernya, maka itu bisa dilakukan. Nanti bisa dilakukan dengan pemeriksaan sitoblok dan tentunya juga itu akan lebih mempercepat penentuan terapinya, kemudian juga prognosis pasien juga akan lebih diketahui oleh klinisi sehingga juga ke pasien juga akan lebih cepat informasi yang disampaikan oleh para klinisi. Jadi saya pikir jangan ragu-ragu jika memang saudara-saudara atau pasien-pasien ada yang mempunyai benjolan, terus juga ada rujukan dari dokter spesialisnya untuk dikirim ke bagian radiologi atau bagian patologi anatomi, ya itu bisa dilakukan sehingga nanti penentuan diagnosis juga prognosis dari pasien bisa lebih cepat diketahui. Gitu. Oke dokter, berarti udah dijelasin ya sobat sehat sama dokter Suwandi sama dokter Billy juga. Jadi untuk pemeriksaan biopsi ini kita buat pasien senyaman mungkin dengan tindakan invasif yang minimal. Jadi pasiennya kita kurangin rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa nyerinya semuanya diminimalisir dan tapi di sini pemeriksaannya dengan hasil yang maksimal ya dok ya, dengan diagnosa maksimal. Tujuannya apa? Tujuan dengan diagnosa yang cepat, tepat, maka pasien akan cepat mendapatkan terapi sehingga angka kesembuhan pasien pun akan
meningkat ya dok ya, Iya. harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dok bisa bermanfaat untuk orang banyak ya dok ya. Jadi untuk masyarakat di sekitar Cikampek Karawang, jika mempunyai keluhan entah itu ada benjolan atau apa, bisa diperiksa dengan biopsi untuk memastikan benjolannya itu apakah benjolan yang jinak atau benjolan yang ganas. Betul. Seperti itu ya dok ya, agar bisa diterapi dengan baik sehingga bisa cepat sembuh pasiennya, seperti itu ya dok ya. Dari rumah sakit lain juga bisa ya dok, kalau misalkan Bisa. mau kirim Bisa, pemeriksaan biopsi. kita berharap itu ya bisa dari rumah sakit lain kirim ke sekitar sini. sini ya dok ya, Cikampek, Karawang, Purwakarta, Subang, boleh jika mau mengirim pasiennya ke sini untuk pemeriksaan biopsi. Oke, mungkin ada yang ditambahkan lagi dokter? Jadi Cukup dokter? kita bisa bertemu di lain waktu dengan topik yang Berbeda. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.